Ya, baik Umi, ada pertanyaan nih Mi. Pekerjaan apa bagi muslimah yang sebelum menikah Mi? Yang tepat, pekerjaan yang tepat Mi. Pekerjaan yang tepat bagi seorang muslimah, Iya. yang bisa menjaga kehormatannya. Pekerjaan yang tidak akan menjadikan dia direndahkan, pekerjaan yang terhormat, yang artinya dia bisa tetap menjaga kemuliaannya. Jangan sampai pekerjaan yang menjadikan dia menutup aurat, jangan sampai pekerjaan yang di situ campur laki perempuan sehingga akhirnya dia direndahkan. Artinya cari pekerjaan yang tidak membawa mudarat, gitu loh. Karena wanita itu kan, ya kita sudah sering jelaskan, wanita punya daya goda luar biasa. Jadi sudah punya daya goda, jangan tambah dipancing-pancing lagi, berarti gitu loh. Jadi pekerjaan ya tidak bisa dikatakan pekerjaan yang tepat apa gitu lah. Intinya kita kalau mau cari pekerjaan itu, cuma kalau memang misalnya ya kalau memang kalau Buya kan selalu nyaranin, wahai para wanita jangan doa ya Allah beri pekerjaan. Kata Buya, kalau doa ya Allah beri kirim suami yang nantinya bisa mencukupi, saya gak usah kerja, cukup ngurusin suami sama anak kan, gitu lebih enak gitu loh. Cuma kalau memang ternyata keadaan harus menjadikan kita bekerja, artinya pilih-pilih tempat pekerjaannya di mana. Oh, kalau tempatnya banyak laki-lakinya, nanti bisa ya subhanallah kadang godaannya luar biasa. Mungkin berarti ini hindari. Atau mungkin pekerjaannya nggak bisa kerja kecuali harus buka kerudung misalnya, wah sudah tinggalkan, ngapain harus kita kejar kalau kita harus melanggar syariat Allah. Atau pekerjaan ya boleh sih pakai kerudung, tapi dandanannya harus pakai kayak lenong, maksudnya sampai tebal pisang gitu lah, sampai dengan dandanan yang tidak pantas. Atau mungkin baju yang mungkin ya nutup tapi tidak menutup gitu, nutup tapi kayak telanjang gitu misalnya. Ada kan sebagian ya memang boleh pakai tapi harus dikecilin, harus ininya badannya juga nanti, wah kalau sudah tinggalkan. Atau mungkin pekerjaan yang waktunya nggak pas, waktunya keluarnya malam. Iya, shift-shiftan ya, shiftnya malam gitu kan, sehingga nanti akan muncul fitnah. Apalagi kalau omongan orang dan sebagainya, kehormatan kita nanti yang berkurang gitu ya, tempatnya kurang, waktunya kurang pas. Atau mungkin ya itu tadi banyak ya. Atau mungkin pekerjaannya sih ya semuanya boleh pakai kerudung ini, tapi ternyata berkaitan dengan sesuatu yang haram gitu. Misalnya ya, boleh pakai kerudung, waktunya juga bener gitu ya, nggak terlalu banyak lagi. Tapi kenapa nyatet uang bunga atau apa, mungkin jadi uang apa, kalau ada hutang jadi renten, sekretarisnya renten atau apa, ya sudah tinggalkan. Atau mungkin ya kayak ini menjadi pembantu rumah tangga bukan satu hal yang salah, tapi kalau ternyata menjadi pembantu rumah tangga, siapa majikannya? Laki-laki, mah nggak ada yang terhormat. Atau mungkin harus keluar negeri misalnya gitu, wah ini sudah perjalanannya. Jadi harus semuanya dipertimbangkan dengan syariat lah gitu loh. Kalau kerjaan ngajar TPQ, ngajar anak-anak ngaji, ngajar ini gitu ya, itu suatu hal yang mulia, asalkan tadi ya tidak sampai menimbulkan fitnah, tempatnya terjaga, tidak sampai ini ngajar ngaji tapi jauh banget. Jauh sehingga Anda harus perjalanan ke sana saja sudah tidak kurang terhormat, gak ada yang nganter pulang malam dan sebagainya, menjadi hilang nanti kehormatan itu. Jadi semuanya sesuaikan, karena wanita itu mulia gitu loh, bukan untuk membatasi. Karena memang kita tuh punya daya tarik, daya goda gitu loh. Ada magnetnya. Makanya kalau dijaga gitu loh. Sebenarnya bukan syariat tuh membatasi, tapi menjaga gitu. Ibaratnya loh ya, kayak orang tua menjaga anak tuh gimana sih gitu loh. Orang tuh kalau menjaga anak itu kan semuanya dipertimbangkan. Temanmu siapa, ininya siapa, sama siapa, apa semuanya kan kayak gitu ya. Jadi kayak ibarat coba kalau ada dalam rumah tangga punya anak laki, punya anak perempuan, biasanya paling lebih dikhawatirin yang mana? Perempuan. Nah itu loh, artinya kenapa sih giliran syariat yang memperhatikan kok cerewet gitu, bilangnya diskriminasi dan sebagainya. Giliran dalam rumah tangga saja kalau ada orang tua mengkhawatirkan anak perempuan lebih, itu wajar kok, karena memang perempuan harus lebih dilindungi, lebih dijaga gitu loh. Karena memang sudah kodratnya begitu gitu loh. Giliran syariat yang memperhatikan dibilangnya diskriminatif, nggak bener, apa pengekangan, kok gendeng banget gitu loh, kok sentimen banget sama syariat gitu loh. Jadi ada sebagian dari kelompok liberal dan sebagainya kan kadang suka begitu, suka mencari kesalahan gitu, mencari kesalahan dalam syariat, padahal tidak ada kesalahan dalam syariat gitu loh. Jadi cari pekerjaan yang aman, yang sekiranya mungkin kalau misalnya dengan keterampilan di rumah, Anda bisa cukup di rumah, mungkin ya bikin kue atau jahit atau apa, yang sekiranya nggak usah terlalu banyak interaksi dengan orang luar, atau mungkin Anda bisa dagang online. Sekarang kan banyak, ibaratnya Anda bisa pesan barang di sini, nanti Anda jual ke sini dengan cara aman, jangan sampai jangan sampai berlebihan, jangan sampai ketipu dengan sebagian orang atau apa. Jadi ibaratnya pilihlah yang paling maslahat gitu, yang sekiranya nggak akan menjadikan Anda direndahkan atau hilang kehormatannya Anda gitu. Dan seandainya kalau harus keluar rumah, paling tidak sudah harus dipikirkan siapa yang akan menemani, dengan siapa, aman tidak, itu tuh harus benar-benar dipertimbangkan semua. Jadi
nggak bisa kita tetapkan pekerjaan mana yang paling pantas gitu ya. Iya. Jadi gitu. Yang sekiranya pokoknya tetap kehormatan Anda terjaga dan Anda tetap bisa menjalankan, tidak sampai melanggar syariatnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Karena memang orang tua kita juga kadang Naila sendiri pun seperti itu. Jadi kalau orang tuanya ibunya Naila itu dari gadisnya itu sudah dipersiapkan mulai sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, dan nanti kerjanya pun seperti apa. Masih teringat Naila itu selalu bilangin seperti ini sama orang tua Naila itu, kalau perempuan itu lebih bagusnya jangan terlalu kerja di luar tuh, jangan terlalu panjang itu waktunya gitu Mi. Jadi lebih banyak di rumah biar nanti kalau sudah berumah tangga lebih banyak waktu buat keluarga, katanya seperti Iya, supaya nggak kaget gitu kan. Kalau nanti sudah terlalu banyak fokus di luar, giliran dikurung di rumah, suami pengennya kita di rumah untuk ngurusin dia dan anak, udah kalang kabut, gatel kan. Kalau orang sudah biasa keluar, suruh jalan di rumah sudah nggak kuat gitu loh. Jadi memang yang paling bagus ya memang seperti itu gitu loh. Jadi usahakan ya memang tidak, dan memang kehormatan wanita sebenarnya dengan tidak banyak keluar kecuali memang ada hajat gitu loh. Karena kita aja secara, janganlah kita ngomong syariat, masyarakat aja, secara norma-norma yang ada masyarakat. Ada perempuan tiap hari kelayaban misalnya, nggak siang nggak pagi kita lihat keluar bolak-balik terus. Dan perempuan yang suka ya jaga di rumah, keluar ya hanya seperlunya. Kita lebih hormat kepada yang mana kan gitu. Itu saja sudah jadiin contoh. Ini nggak ngomong syariat lah ya, ngomong norma masyarakat aja. Kita pasti akan komentar yang ini lebih terhormat. Kalau yang keluar kan kita ngomong keluar terus kok perempuan kok kelayapan, kan ada bahasa gitu kan, bahasa itu keluar gitu, perempuan kok kelayapan terus gitu, perempuan kok kerjaannya kayak kok dia tuh selalu bolak jadi kemana. Jadi kadang orang ini masyarakat aja kadang sudah ada komen gitu, komen negatif gitu loh. Padahal sebenarnya syariat tidak syariat itu sebenarnya paling perhatian dengan kita para wanita gitu loh. Nggak pengen kita direndahkan. Ini memang tempatnya wanita yang paling bagus di rumah, paling terhormat di rumah gitu loh. Dijaga dari mulai belum nikah. Makanya kalau para salafun soleh, para waliullah, mereka punya anak tuh benar-benar dijaga. Anak perempuan dari sebelum nikah sudah dijaga, ditempatkan di tempat mulia. Kalau memang, makanya kayak tradisi di sebagian negeri-negeri Muslim, negeri Islam di Arab sana, perempuan tuh nggak ada cerita. Umi sudah cerita kan, perempuan nggak ada yang belanja ke pasar untuk beli ikan. Ini semuanya belanjanya ke tempat-tempat yang bersih, yang jadi gitu loh. Jadi memang ada wilayah. Jadi memang karena begitu dimanja gitu loh, ibaratnya perempuan dimanja. Tempatnya bukan di situ, tempatmu di sini gitu loh. Makanya kalau di sebagian malah sampai milih pun ya sudah dipilihin sama, jadi benar-benar kayak diladenin banget gitu loh, saking kayak dieman-eman gitu loh, dieman-eman gitu. Jadi kayak benar-benar jangan bukan untuk dipamerin, bukan apa, kan emang terhormat supaya nanti apa yang ngambil pun adalah orang mulia. Tapi kalau sudah anak kita sudah biasakan dengan murah ini dipamer-pamerkan sana, naudzubillah. Dan orang tua gila, kalau ada suami gila kadang senang mamerin kecantikan anak sama istri itu kan orang nggak punya ghirah itu, orang nggak punya cemburu. Padahal kalau sebenarnya orang yang ini pun merasa kalau orang punya kecintaan atau apa kan gampang cemburu. Jangan enak-enak lihat istri saya, jangan enak-enak lihat anak saya, ini mahal gitu loh kan gitu ya. Orang kalau secara ini pun kalau orang punya cemburu kan adalah seperti itu. Ini istrinya suruh pamerin, suruh buka-bukaan untuk dilihatkan, ini kan gila, mancing orang untuk berpikir negatif tentang istrinya kan, atau tentang anaknya kan gitu. Naudzubillah. Makanya tempatkan wanita itu di tempat yang mulia, karena memang ya subhanallah harus dijaga. Dan di saat Anda ditempatkan tempat itu jangan protes, jangan malah merasa saya dikekang, kayak gitu. Kayak di penjara. Orang kok ada kayak gitu, orang dimuliain bilangnya dikekang, terus mau gimana, dikelelerin itu. Ya jadi seperti itu. Alhamdulillah.